Halo, bertemu kembali dengan saya Mengantar Simbolon di Media Belajar dan Informasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang VBA Excel. Nah, apa itu VBA Excel? Mari kita lihat video berikut. Sebelum mendefinisikan atau mengambil arti dari VBA Excel, maka harusnya kita mengerti apa itu VBA. Nah, VBA merupakan singkatan dari Visual Basic for Application yang merupakan turunan dari bahasa Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, sedangkan Visual Basic itu sendiri merupakan turunan dari bahasa pemrograman basic yang disingkatan dari Beginners All-Purpose Symbol Instruction Code yang dikembangkan pada tahun 1963 oleh John Joseph Kemeny dan Thomas Eugene Kurtz yang berasal dari Dartmouth College. Nah, kemudian VBA itu didesain untuk bekerja di atas aplikasi lain. Nah, jadi kalau VB atau Visual Basic itu adalah bahasa pemrograman yang stand alone, artinya yang berdiri sendiri. Dia adalah Visual Basic, bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, sedangkan VBA itu Visual Basic yang dikembangkan yang bekerja di atas aplikasi lain. Nah, jadi kalau VB itu stand alone, berdiri sendiri, tetapi kalau VBA itu harus bekerja di atas aplikasi lain. Nah, VBA Excel yaitu aplikasi Visual Basic yang bekerja di atas aplikasi Microsoft Excel. Nah, kemudian VBA tidak hanya ada di Excel. Pada paket program Office lainnya juga sudah disertakan VBA, sehingga dikenal juga VBA Access, VBA Word, VBA PowerPoint, dan lain sebagainya. Kalau VBA kita misalkan sebagai salah satu bahasa daerah, maka VBA Excel, VBA Access, VBA Word, dan VBA PowerPoint boleh kita misalkan sebagai salah satu logat atau dialek untuk sebuah bahasa daerah tersebut. Jika Anda punya kemampuan menulis program Visual Basic, maka Anda sangat beruntung. Karena Anda akan sangat gampang beradaptasi dengan VBA Excel, VBA Access, VBA Word, dan VBA PowerPoint. Makro Excel. Nah, pertanyaannya, sering mungkin kita dengar dengan istilah makro di Excel. Nah, sekarang VBA ini apakah sama dengan makro di Excel? Makro Excel dan Visual Basic for Application atau VBA tidaklah sama persis, meskipun keduanya terkait erat dan seringkali kebanyakan menyamartikan serta penggunaannya secara bergantian. Kadang disebut makro, kadang disebut VBA, dan juga sering juga disebut dengan makro VBA atau VBA makro. Nah, terserah, yang jelas kita akan mencoba menunjukkan bagaimana Visual Basic Application tersebut bekerja di atas Microsoft Excel. Nah, pada video kali ini kita hanya menunjukkan program sederhana dari atau Visual Basic sederhana, dan di sini kita lebih fokus menunjukkan bagaimana Visual Basic Application itu dijalankan di atas Microsoft Excel. Nah, jadi di sini kita sudah punya satu lembar, satu worksheet atau file Excel yang kita sebut dengan contoh 1. Nah, jadi supaya bisa menjalankan Visual Basic, supaya bisa menjalankan Visual Basic Application atau VBA di atas Excel, maka ada sedikit settingan yang harus kita lakukan di Excel kita tersebut. Nah, supaya bisa menggunakan VBA, maka pertama diaktifkan dulu menu VBA tersebut, yaitu dengan melakukan setting.
dari file di sini. Jadi nanti silahkan klik file. Nah di sini file, lalu option ya, option di Excel option ada di sana nanti customize ya, customize ribbon di sini. Oke, kemudian perhatikan sebelah kanan di sini ada namanya developer. Ada main tab developer ya. Oke. Nah, sebelumnya supaya lihat nanti perbedaannya, menu-menu kita ini ya, file ya, home, insert, page, layout, formula, data, review dan view. Jadi kita harus ada menu developer nanti di sini. Caranya file, kemudian option ya, di sini customize ribbon, kemudian di sini kita lihat di sini kita berikan tanda cek developer, kemudian oke. Nah, kita perhatikan di sini sudah tambah satu menu yaitu developer. Nah, dengan menu ini kita bekerja dengan VBA atau Visual Basic Application, bahkan dengan makro juga nanti ya. Oke, jadi saya hanya mau menunjukkan di sini bagaimana Visual Basic bekerja di atas Microsoft Excel ini. Nah, pada contoh yang pertama ini atau contoh dasar ini, saya mencoba menunjukkan sebuah form dari Visual Basic. Kita kerjakan di atas Excel. Jadi di sini selanjutnya silahkan klik. Sebelumnya kita atur dulu ya. Setelah menu developer ada, maka ada pengaturan lain yang harus kita lakukan, yaitu pertama membuat folder khusus ya, folder khusus untuk VBA Excel ini. Nah, sebenarnya membuat folder ini adalah sesuai kebutuhan kita, tetapi di sini kenapa harus direkomendasikan membuat folder khusus? Karena memang kita nanti membutuhkan folder ini sebagai suatu lokasi yang dipercaya. Jadi maka sangat perlu kita bahas folder ini sedikit. Jadi di sini saya sudah membuat folder di local disk E, lalu bahan ajar Excel kelas VBA. Di sini saya sudah membuat kelas VBA. Oke. Nah, lalu kemudian setelah itu saya akan menunjukkan bahwa lokasi itu adalah lokasi kerja saya ya. Maka sebelumnya kita lakukan dulu setting cek security setting. Jadi cek security setting ini untuk memastikan kode-kode Visual Basic Application yang akan kita tulis berjalan normal. Pastikan bahwa Excel yang kita gunakan sudah mengizinkan penggunaan makro. Nah, caranya dari developer, kemudian di sini ada makro nih, makro security. Silahkan klik makro security. Ini window trust center. Nah, coba kita lihat makro setting di sini. Sini makro setting. Lalu kita atur di sini, kita hilangkan saja ini yang kita makro settingnya, kita pilih disable all macro with notification. Kemudian ini kita berikan tanda cek trust access to the VBA project object model. Kemudian kita klik OK. Nah, berikutnya kita melakukan setting trusted location ya. Jadi untuk itu file Excel harus bisa mempercayai lokasi yang kita tentukan. Dengan menyimpan file pada folder terpercaya ini, maka file Excel yang berisi kode-kode makro VBA dapat berjalan tanpa pemeriksaan, sehingga memunculkan peringatan atau notifikasi seperti biasanya. Lokasi ini biasanya kita setting pada trust center atau pada bagian trusted location. Nah, caranya menentukan trusted location, mengatur setting trusted location itu dari tab developer, kemudian macro security. Di macro security ada menu trusted location ini, trusted location. Lalu
pada bagian new location, ya, pada bagian add new location sini silahkan browse, ya, di sini add new location, kemudian browse, arahkan ke Excel yang sudah kita buat tadi, arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi, ya. Jadi saya tadi membuatnya di kemudian simbol terbahan, kemudian bahan ajar Excel, di sini kelas VBA. Ini lalu oke. Nah, kemudian masuk ke sini, kita klik oke. The specific path has already, ya, ini karena sudah pernah saya tentukan, ya. The specific path has already been added to your trusted location. Jadi artinya ini sudah pernah saya tentukan sebagai trusted location. Apa ya? Kemudian cukup saya cancel saja karena sudah pernah, ya. Oke. Tandanya atau buktinya kita nanti berhasil menentukan folder kita sebagai trusted location. Perhatikan di sini nanti dia. Inilah folder saya tadi, dan di sini folder simbol terbahan gmail.com, kemudian bahan ajar Excel kelas VBA. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah ditentukan path-nya seperti ini, tinggal kita klik OK. Oke, settingan sudah selesai. Sekarang kita tinggal bekerja dengan VBA-nya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu fitur dari Visual Basic adalah form. Jadi saya akan menunjukkan bahwa form tersebut bisa bekerja di Microsoft Excel ini. Maka kita akan membuka Visual Basic-nya dari menu developer, ya, menu developer. Kemudian di sini ada menu Visual Basic. Nah, kita akan ditampilkan jendela Microsoft Visual Basic for Application contoh 1, ya, dari sini. Jadi ada 2 jendela nih. Ini worksheet-nya, ini VBA-nya, ya, VBA-nya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membuat suatu form sini. Jadi biasanya ini bekerja di lembar kerja Visual Basic. Kali ini kita bekerja Visual Basic itu di atas aplikasi Microsoft Excel. Jadi kita akan mencoba buka suatu form. Jadi mungkin teman-teman kalau masih pemula mungkin masih bingung dengan ini, ya. Tapi selanjutnya nanti dengan video-video kita berikutnya, teman-teman pasti akan semakin paham bahwa form itu adalah bagian dari Visual Basic. Nah, di sini saya buka dulu satu form, use form. Nah, di sini ditambahkan suatu form. Nah, ini yang disebut dengan form. Jadi disebut namanya use form 1. Oke. Apa yang boleh saya lakukan di sini? Nah, di sini juga ada toolbox. Namanya toolbox, ya, kotak peralatan. Lalu di sini ada property. Namanya property. Jadi pengaturan tentang form ini kita lakukan di sini nanti. Pembuatan objek-objek dengan toolbox. Pengaturan objek tersebut nanti ada di property ini. Nah, kemudian yang ini disebut dengan project-nya, jendela project-nya, ya. Sedangkan ini adalah form. Contohnya saya menggunakan dari toolbox ini dari tool label. Di sini ada tool label, text box, combo box, dan lain sebagainya. Pada video-video kita selanjutnya nanti kita akan memperkenalkan semua tools-tools yang ini, ya, beserta fungsinya. Demikian juga nanti penggunaan properti yang di sini. Jadi di sini kita ikuti saja dulu. Di sini saya letakkan sebuah label di formnya. Nih, dia secara defaultnya label 1. Saya akan mengganti label 1 itu misalnya di caption, di property caption. Label 1 saya hapus. Saya buat misalnya panjang.
Oke. Nah, kemudian saya ambil lagi label, saya letakkan lagi di sini. Ya, boleh saya geser supaya sesuai. Lalu di caption juga saya ganti menjadi lebar. Oke. Nah, saya letakkan lagi di sini captionnya saya ganti menjadi luas. Jadi kita akan mencoba nanti mencari luas dari suatu bangun dengan masukan atau input panjang dan lebarnya. Jadi program kita nanti akan menghitung luas. Oke, kemudian kita pakai lagi di sini text box untuk meletakkan nilai-nilainya, nilai panjang kita letakkan di sini, text box lagi, lebar kita letakkan nanti di sini, dan satu lagi untuk luas kita letakkan di sini. Oke, kemudian boleh kita atur supaya ini rapi, panjangnya kita buat sama, lalu ini ya. Nah, kemudian saya juga menambahkan command button atau disebut dengan tombol command ya. Ini sering kita sebut dengan tombol. Sini saya buat misalnya satu tombol ya, command button ya. Secara default command button 1 namanya. Ini captionnya ini command button saya ganti ya. Ini saya hapus. Ini saya tuliskan misalnya hitung. Oke. Lalu saya letakkan lagi satu tombol di sebelah kanannya ini. Captionnya saya ganti menjadi keluar. Oke. Nah, ini form ini sudah saya desain. Lalu mau saya jalankan, di sini ada tombol run, ya sudah desain ini mau kita jalankan run sub. Nah, seperti ini dia. Tapi kalau kita isi pun nilai di sini dan kita hitung belum ada yang terjadi apa-apa, ya belum ada yang terjadi apa-apa. Kenapa? Karena form ini masih didesain. Jadi supaya form ini bisa bekerja. Misalnya kita dengan memasukkan nanti dulu ya. Kita harapkan nanti setelah kita masukkan misalnya di sini panjangnya 4, lebarnya misalnya 8. Setelah kita hitung 4 kali 8, tentunya untuk mencari panjang kali lebar, untuk mencari luasnya 4 kali 8 nanti akan tertulis hasilnya di sini. Tapi belum ya. Kenapa? Karena form ini masih kita desain antar mukanya saja tampilan. Tetapi kerja program belum. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan program atau kode program di sini. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu nama-nama variabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini ini tadi captionnya itu teks. Kalau di sini kan kosong teksnya. Ya, kalau saya isi di sini teks. Ini kan masih kosong. Kalau seandainya saya isi 3, nah ini kan berisi 3 ya. Ya beda dengan ini. Ini diatur untuk isinya di caption tadi, di captionnya ini. Oke, kalau text box ini tadi label, ini text box. Ini saya hapus 3-nya ya dari teks tadi. Nih, supaya kosong dulu dia. Oke. Lalu itu tampilan ya, namanya ada di name. Namanya ini adalah text box 1 nih. Sedangkan namanya ini adalah text box 2. Namanya ini adalah text box 3. Ya, sedangkan nama yang ini adalah command button 1. Namanya ini adalah command button 2. Ini juga punya nama ya. Namanya label 1. Ini label 2 dan ini label 3. Oke, karena yang ini tidak kita pakai nanti dalam perhitungan karena ini hanya sebagai teks tampilan ya, sebagai teks penunjuk.
Jadi ini tidak perlu kita pakai nanti dalam perhitungan. Tetapi yang ini akan kita pakai nanti dalam kode program. Maka namanya perlu kita atur. Jadi ini namanya kita ganti misalnya P. Name-nya P. Lalu yang ini name-nya L. Ya, L. Oke, dan yang ini name-nya kita buat misalnya luas, ya, luas. Oke, kita lihat ini luas. Ini tadi P, ini L, ini luas. Kemudian namanya ini comment button 1, coba boleh kita ganti menjadi hitung. Ya, kemudian nama dari tombol kedua ini kita buat keluar. Ya, jadi nama itu walaupun sudah kita ganti, kalau dalam tampilan ini tidak nampak ya. Untuk melihatnya kita harus klik objeknya, kita periksa di property name. Oke, bagaimana supaya program ini bekerja? Ini kita double klik menampilkan jendela kode, jendela kodenya, kita double klik di sini. Nah, lalu kita ditampilkan seperti ini. Private sub user form click, ya. Ini adalah jendela yang tempat kita menuliskan kode-kode program. Kode-kode program ini berfungsi mengatur bagaimana nanti form ini bekerja. Oke, saya tutup dulu. Saya langsung ke tombol hitung. Ini saya double klik. Oke, kemudian secara otomatis dia akan membuka private sub hitung. Nah, hitung ini adalah nama variabel ini tadi. Ya, hitung klik. Jadi apa yang kira-kira kalau kita artikan ini, apa yang dikerjakan apabila tombol hitung ini diklik? Kira-kira seperti itu dia. Nah, maka yang dikerjakan seperti ini, luas, ya, teks. Nah, variabel teks, variabel luas untuk teksnya, ya, sama dengan. Nah, di sini nanti di sini tadi P, panjangnya J. Jadi P titik teks dikali bintang, ya, kali ini tadi L, maka L titik teks. Nah, ini satu contoh kode program sederhana. Ini baris kode program sederhana. Oke, coba kita lihat private sub hitung klik. Apa yang terjadi atau apa yang akan dilaksanakan apabila tombol hitung nanti diklik? Nah, end sub ini akhir, ini berpasangan ini. Private sub, maka harus ada end sub-nya, ya, akhirnya. Oke, dengan kode program ini coba kita run, ya. Kita tutup ini boleh, ya. Kita double klik lagi akan muncul itu, ya. Kita tutup dulu, kita run sub. Nah, coba kita isi panjangnya ada 5, kemudian lebarnya ada 4. Hitung. Nah, 5 kali 4 20. Jadi sampai di sini program kita sudah bekerja, ya. Kita ganti misalnya di sini 10 dengan lebar 5. Kemudian klik hitung. Nah, 50. 10 kali 5. Jadi sampai di sini program kita sudah bekerja. Kenapa? Karena tadi di sini sudah kita isikan baris kode program yang ini. Itulah fungsinya ini tadi, mencari luasnya. Oke, lalu saya tutup dulu. Kemudian yang ini, ya, ini keluar. Apa yang dikerjakan di sini nanti adalah end sub. Oh, ini end aja, ya, end. Kita lihat apakah ini bekerja. Oke, kita tutup, kemudian kita run. Kemudian, nah, ketika kita keluar, nah, ternyata baris program end ini bermanfaat untuk menutup form, ya, menutup form. Sekali lagi, coba kita jalankan run sub, kemudian misalnya 20, panjangnya 20, lebarnya misalnya 5, lalu hitung.
Jadi 20 kali 5 luasnya 100. Ya. Lalu kita keluar. Oke. Nah, sampai di sini program kita ya dengan menggunakan form VBA sudah bekerja. Nah, jadi cukup sampai di sini kita menunjukkan bagaimana VBA itu bekerja di atas Microsoft Excel. Nanti pada video-video berikutnya kita akan menunjukkan program-program yang lebih kompleks lagi dan pengaturan-pengaturan tentang ini semua. Ya. Jadi video kali ini bertujuan hanya menunjukkan bahwa bagaimana VBA itu bekerja di Microsoft Excel. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan supaya lebih bermanfaat lagi, mungkin teman-teman boleh langsung mempraktekkan di PC atau di laptop masing-masing, buka Excel-nya, kemudian lakukan langkah-langkah tadi, dan sampai di sini kita sudah memahami bahwa VBA bisa bekerja di atas Microsoft Excel. Sampai ketemu kembali di video tutorial berikutnya. Jangan lupa like video kita dan subscribe channel serta bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman nanti mendapatkan notifikasi ketika kita mengupload tutorial-tutorial berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih.